Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian, majelis ta'lim ar-rahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari Kitabur Riqaq. Dalam Sahih Bukhari kita sampai pada bab ke-14. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma uhibbu anna li mithla Uhudin dhahaban. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak suka seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, yaitu kecuali aku akan berinfak ya. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Al-Hasanu ibn Rabi qala haddatsana Abu al-Ahwas anil A'mash an Zaid bin Wahb qala Abu Dzar. Berkata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratil Madinah. Aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu lokasi yang dikenal dengan Harrah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah hadis yang berulang namun dengan lafal yang berbeda. Fastaqbalana Uhud. Kami berjalan, tiba-tiba di depan kami ada Uhud. Yaitu tiba-tiba di depan kami ada gunung Uhud. Faqala ya Abu Dzar. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Dzar, qultu labbaik ya Rasulullah. Aku berkata, aku memenuhi panggilan engkau wahai Rasulullah. Qala ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alayya thalithatun wa indi minhu dinar illa syai'an arsuduhu lidainin illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menyenangkan aku jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini. Di depan mereka gunung Uhud ketika itu Rasulullah SAW katakan kepada Abu Dzar, lihatlah gunung Uhud ini begitu besar. Tidak menyenangkan aku jika aku punya emas sebesar gunung Uhud ini. Kemudian lewat padaku hari yang ketiga atau 3 hari, sementara masih ada tersisa 1 keping dinar. Sementara masih tersisa 1 keping dinar. Illa syai'in arsuduhu lidain. Kecuali aku sisakan sedikit untuk membayar hutang. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha. Kecuali uangku tersebut atau hartaku emas sebesar gunung tersebut aku infakkan begini dan begini dan begini. An yaminihi an shimali an khalfi. Rasulullah SAW mengatakan aku infakkan begini, begini, begini dalam sebagian riwayat ke belakang. Jadi maksudnya kata Rasulullah SAW, kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, ya tidak ada lewat 3 hari kecuali semua sudah aku infakkan. Kecuali tinggal 1 dinar yang untuk aku siapkan untuk bayar hutangku. Summa masya. Kemudian Rasulullah SAW berjalan lagi, diikuti oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, innal aktsarina humul muqilluna yaumal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilum ma hum. Sungguhnya orang-orang yang punya harta banyak di dunia, mereka adalah orang-orang yang sedikit pahalanya pada hari kiamat kelak. Ya, karena sungguhnya orang-orang yang hartanya banyak di dunia, mereka adalah orang-orang yang sedikit pahalanya pada hari kiamat. Illa man qala hakadha wa hakadha, kecuali orang yang berinfak. Kemudian Rasulullah bilang, kecuali yang berinfak begini, begini dan begini. Rasulullah SAW contohkan. Wa qalilum mahum, namun mereka sangat sedikit orang yang seperti ini, yang punya harta banyak dan infaknya juga kuat. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, makanak, tetaplah di tempatmu wahai Abu Dzar, la tabrah hatta atiyaka. Jangan kau beranjak dari tempatmu sampai aku mendatangimu. Tsumman talaqa fi sawadil lail hatta tawara. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan aku di tengah malam tersebut dan aku disuruh diam di situ, jangan bergerak. Pergilah Rasulullah SAW di tengah kegelapan malam sampai akhirnya tidak kelihatan lagi. Fa sami'tu sautan qad irtafa'a, maka aku mendengar suara besar, suara keras. Ada suara keras. Fatakhawaftu an yakuna ahadun qad arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir ada seorang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aradtu an atiyahu, maka aku ingin beranjak pergi menuju lokasi suara tersebut. Fa dzakartu qaulahu li, namun aku ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabrah hatta atiyaka. Janganlah engkau pergi sampai aku mendatangimu.
Falam abrah hatta atani, maka aku terus berada di tempat tersebut tidak beranjak sampai Rasulullah SAW mendatangiku. Qultu ya Rasulullah, qala laqad sami'tu sawtan takhawaftu. Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar suara yang menakutkan aku khawatir. Fa dzakartu lahu, lalu aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal sami'tahu? Kata Rasulullah, tadi kau dengar suara tersebut? Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Qala dzaka Jibrilu atani. Tadi itu Jibril. Dia datang kepadaku alaihissalam, dia datang kepadaku dan dia berkata, "Man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Siapa dari umatmu yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali maka dia masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraq. Aku berkata meskipun dia berzina dan dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina dia masuk surga. Baik, hadis berikutnya hadis 6445. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Ahmad bin Shabib, qala haddatsana Abi an Yunus wa qala Al-Laitsu haddatsani Yunus an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban." Seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud. Ma yasurruni alla tamurra alayya thalathu layalin, maka tidak menyenangkan aku jika lewat 3 hari wa indi minhu syai', sementara masih tersisa dari emas tersebut. Illa syai'an arsuduhu lidain, kecuali aku sisakan sedikit untuk bayar hutang. Ini hadis menjelaskan tentang bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah begitu semangat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hari ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Abu Dzar di salah satu lokasi di kota Madinah disebut dengan Harrah. Tiba-tiba mereka berjalan, tiba-tiba di hadapan mereka ada Gunung Uhud, ya. Gunung Uhud. Maka kemudian Rasulullah SAW pun menjadikan gunung ini, Uhud ini sebagai perumpamaan agar bisa dipahami oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Gunung Uhud adalah gunung yang sangat besar. Disebut Gunung Uhud karena dia menyendiri. Dia bukan rangkaian gunung-gunung seperti kadang-kadang kita lihat pegunungan itu rangkaian dari gunung-gunung atau rangkaian dari bukit-bukit. Disebut Uhud karena dia menyendiri dan dia panjangnya kurang lebih 7 sampai 8 km dan lebarnya kurang lebih 2 sampai 3 km dan tingginya 100 meter lebih. Artinya itu gunung jika dikilokan artinya ditimbang tentu sangat berat. Tentu sangat berat, entah berapa kilo, berapa beratnya. Rasulullah SAW mengatakan seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud ini, maka saya tidak suka kalau sudah lewat 3 hari ternyata masih tersisa. Saya tidak suka. Dan ini yang ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW memanggil Aisyah. Rasulullah SAW ingat tentang beberapa keping emas. Maka Rasulullah SAW panggil, ya Aisyah, mana keping emas tersebut? Aisyah datang membawa beberapa keping emas tersebut. Rasulullah SAW berkata, bagaimana Muhammad kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara masih tersisa kepingan-kepingan emas ini. Artinya Rasulullah SAW orang yang sangat semangat untuk berinfak. Oleh karena di antara sifat Nabi SAW, la yaruddu sa'ilan. Kalau ada yang minta, Rasulullah SAW tidak pernah menolak. Ya, Rasulullah tidak pernah menolak. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya saya punya onta sebanyak pohon-pohon ini atau sebanyak dahan-dahan atau duri-duri yang ada di pohon ini, kemudian kalian minta kepada aku akan berikan. Ya. Tsumma la tajiduni bakhilan, dan kalian tidak akan mendapati aku orang yang pelit. Rasulullah SAW dimintai apa saja Rasulullah SAW kasih. Ya, karena beliau memang sangat semangat untuk berinfak. Sampai dalam hadis yang ketika Rasulullah SAW diberikan sebuah baju oleh seorang wanita karena melihat baju Nabi yang lusuh yang sudah mungkin tidak pantas dipakai lagi, maka dia pun berikan baju baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang perawi berkata, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Rasulullah SAW pun ambil baju tersebut karena perlu kepada baju tersebut. Tiba-tiba dilihat oleh seorang sahabat. Kemudian dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baru saja pakai. Dia berkata, ma ahsana hadza. Ya Rasulullah, indah sekali baju ini. Uksuniha. Berikanlah baju itu untuk aku pakai. Maka Rasulullah SAW langsung lepas baju tersebut. Rasulullah SAW kasihkan kepada sahabat yang minta tadi. Akhirnya ketika Rasulullah SAW pergi, para sahabat lain pun mencela sahabat ini. Kau tahu sifat Nabi la yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW itu kalau diminta tidak pernah menolak. Terus kau minta bajunya, baju baru lagi. Kau minta.
Kata sahabat tersebut, saya tidak niat apa-apa kecuali saya ingin baju yang pernah mengenai kulit Nabi SAW tersebut, ya, untuk menjadi kafanku. Fakanat kafanahu. Dan benar akhirnya baju tersebut dipakaikan pada sahabat ini ketika dia meninggal dunia. Tapi yang menjadi perhatian kita, Rasulullah SAW bahkan dia sedang memerlukan baju tersebut, ketika diminta dia berikan. Dan sikap Nabi SAW menular kepada istri-istrinya. Sebagaimana lihat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis ketika ada seorang wanita yang miskin kemudian bawa dua putrinya kemudian minta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha makanan, lapar. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun mencari-cari di rumahnya, ternyata dia tidak menemukan kecuali satu butir korma. Dan dia pun isar, dia mendahulukan orang susah tersebut, maka satu korma yang harusnya dia simpan untuk dirinya dia berikan kepada ibu tersebut, ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha dikenal seorang wanita yang sangat dermawan, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak suka kalau ternyata saya punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian lewat 3 hari saya belum bagi-bagi, ya. Kenapa Rasulullah SAW sebut 3 hari? Sebenarnya mengatakan karena itulah waktu yang kira-kira cukup untuk membagi. Kalau punya emas sebesar gunung Uhud, ya, bagi-bagi, diberikan kemana? Artinya perlu waktu. Kalau punya harta sebanyak itu untuk dibagi-bagi perlu waktu, ya. Kecuali saya sisakan sebagian, ya. Dinar, 1 dinar misalnya, 1 keping dinar. 1 dinar kalau kita konversikan sekarang adalah 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kecuali saya sisakan dalam riwayat 1 dinar atau 3 dinar untuk lidain, untuk saya bayar hutang. Maksudnya mungkin Rasulullah SAW ada orang yang Rasulullah berhutang kepada dia dan dia sedang keluar kota sehingga Rasulullah SAW menunggu kedatangannya untuk bayar hutang. Atau Rasulullah SAW punya hutang sama orang, kemudian ada jatuh temponya, maka Rasulullah SAW sisakan untuk membayar pada ketika jatuh temponya. Dan ini juga dalil bahwasanya seorang tidak bermudah-mudah untuk berhutang, tidak boleh berhutang kecuali karena keperluan yang mendesak. Memang kebutuhan yang mendesak, maka dia boleh berhutang. Dan kita tahu Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi punya rahan, punya gadai. Dia menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk apa? Untuk membeli makanan, gandum untuk diberikan kepada istri-istrinya. Ya, jadi Rasulullah punya hutang bukan untuk berfoya-foya, tapi karena keperluan mendesak. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, illa syai'an arsuduh lidain, kecuali aku sisakan sedikit. Artinya punya hutang boleh. Siapa sih di antara kita yang tidak punya hutang? Tapi jangan kita berhutang banyak-banyak. Kita tidak berhutang kecuali kalau kita terdesak, orang yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila an aqula bihi ibadallah hakadha wa hakadha wa hakadha. Kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya akan segera bagi-bagi ke depan, kata Nabi, begini, saya akan beri begini. Atau dalam sebagian riwayat sampai ke belakang. Artinya, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya akan memberikan sedekah dengan cepat. Siapapun di arah depan, arah kanan, arah kiri, arah belakang, ini menunjukkan cepatnya untuk bersedekah dan tanpa ada keraguan. Apa saja di depan mata yang memudahkan untuk dibantu, maka segera disedekahkan. Karena Rasulullah SAW begitu cepat bersedekah. Sampai dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Bukhari, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, ya. Kemudian kata Ibnu Abbas di akhir hadis, wala Rasulullah SAW ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Perhatikan kata Ibnu Abbas, sungguh Rasulullah SAW itu lebih dermawan, kecepatan dermawannya lebih daripada untuk melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus. Ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Rasulullah SAW lebih cepat atau lebih banyak melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus. Kenapa disebut angin berhembus? Kata sebagian syarahul hadis, kata sebagian ulama, karena angin berhembus itu apa sifatnya? Sifatnya cepat dan menyebar. Angin kalau datang kan cepat dan menyebar. Jadi Ibnu Abbas menceritakan tentang bagaimana sifat infaknya Nabi SAW, di mana beliau cepat dalam berinfak dan tersebar. Makanya disebutkan Rasulullah, kecuali kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya akan begini. Artinya Rasulullah SAW mudah dan akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dia akan sebarkan hartanya seandainya dia memiliki harta, karena Rasulullah SAW cepat dalam berinfak dan lebih menyebar ketika berinfak. Ya.
Ya, kemudian ini angan-angan Nabi SAW. Kalau seandainya, tentunya ini pun tidak terjadi. Tapi Rasulullah mengatakan seandainya. Kita boleh berangan-angan kalau itu baik ya. Yang tidak boleh kalau kita berangan-angan untuk menyesali masa lalu ya. Sehingga akhirnya setan menyedihkan kita dan buat kita putus asa dan yang lainnya. Tapi kalau kita angan tentang kebaikan boleh. Kalau saya punya ini saya akan begini insyaallah. Boleh. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Abu Dzar di antara sebab kenapa beliau berangan-angan demikian. Kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya akan habiskan. Tidak lewat 3 hari kecuali sudah habis. Kecuali 1 dinar atau 3 dinar atau sedikit untuk persiapan bayar hutang. Sebelum kita lanjut, ini dalil tentang bahayanya hutang. Bahayanya hutang. Hutang harus dilunasi. Ya. Jangan seorang suka berinfak, kemudian dilupa hutangnya ada. Makanya para ulama mengatakan jika ada orang punya hutang dan hutangnya jatuh tempo, maka tidak boleh dia berinfak kecuali dia lunasi hutang tersebut. Dan ini kewajiban dia. Beda kalau hutangnya belum jatuh tempo, dia boleh bersedekah enggak ada masalah. Dan dia bisa, yang penting pas jatuh tempo dia bisa bayar. Tapi kalau hutang sudah jatuh tempo, ini sudah dikejar-kejar dan dia punya harta, maka jangan dibilang saya membantu anak yatim, membantu para janda, membantu pondok, membantu. Sementara utang tidak dia bayar. Ini salah dalam skala prioritas. Bahkan ada yang mengatakan infaknya tidak benar, harus dikembalikan untuk bayar hutang. Untuk bayar hutang ya. Makanya Rasulullah SAW perhatian, kata Rasulullah SAW, saya akan berinfak seluruhnya kecuali yang saya sisakan untuk bayar hutang. Ini menunjukkan beratnya perkara hutang. Seorang ketika berhutang dia catat, jangan dia gampang-gampangan. Ingat, hutang itu uang orang yang dia pegang. Hendaknya dikembalikan, uang panas segera dikembalikan. Sebagian orang ketika berhutang, utangnya banyak, kemudian dia hobi lagi beli yang lain-lain. Ya, dia lebih senang hidup dalam hutang daripada mengurangi saldo tabungannya. Jangan ya. Kita punya hutang segera bayar, itu uang orang ada pada kita. Rubah tradisi kita yang lebih suka berhutang daripada mengurangi saldo di ATM ya. Dengan tidak apa-apa saldo berkurang, yang penting uang orang sudah saya kembalikan. Sehingga kita beribadah dengan membayar hutang ya. Beribadah dengan membayar hutang. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kenapa beliau senang kalau ada harta segera beliau infakkan, karena beliau mengatakan innal aktsarina humul muqiluna yaumal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Sungguhnya orang yang punya harta di dunia, mereka itu yang paling sedikit pahalanya pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bersedekah, berinfak. Kecuali orang yang berinfak ya. Adapun yang kurang infaknya, maka mereka adalah orang yang paling sedikit pahalanya. Di dunia dia boleh bersenang-senang, miliarder, triliuner ya. Orang kaya ya, kata orang uangnya tidak berseri. Kata orang ATM-nya unlimited ya. Semua orang kenal dia, apapun yang dia inginkan bisa terwujudkan karena harta yang begitu banyak. Kalau dia tidak berinfak, maka dia akan menjadi orang yang paling sedikit, orang miskin di hari kiamat kelak, tidak memiliki pahala. Baik, ini dalil bahwasanya jika seorang ingin punya harta, suka dengan harta, tapi niatnya untuk diinfakkan, maka tidak tercela. Kan Rasulullah mengatakan, seandainya saya punya harta, tidak lewat 3 hari kecuali saya infakkan. Artinya kalau ada seorang ingin bekerja, ya, misalnya para kawan-kawan yang mereka mungkin juragan atau bos atau direktur, mereka semangat bekerja ini, tidak apa-apa. Yang penting niatnya, begitu saya dapat saya akan berinfak. Begitu saya dapat saya akan keluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama ketika mereka suka dengan harta, dengan niat harta tersebut untuk menolong mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak tercela. Yang tercela adalah kalau mereka tenggelam dalam harta, kemudian pelit, itu yang tercela. Inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muktsirina humul muqiluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang hartanya banyak di dunia, maka mereka adalah orang yang paling sedikit pahalanya pada hari kiamat kelak. Jadi tidak mengapa seorang cari harta, tapi infaknya jalan terus. Dan dia niatkan dia bekerja, orientasinya untuk akhirat. Dia senang dagangannya laku, dia senang dia punya uang banyak, tapi niatnya adalah untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak jadi masalah. Dan orang-orang yang seperti ini yang punya harta kemudian banyak bersedekah, itu sedikit. Kata Nabi SAW setelah hadisnya, beliau mengatakan, innal muktsirina humul muqiluna yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang banyak hartanya, mereka adalah orang yang sedikit
pahalanya pada hari kiamat kelak illa man qala hakadha wa hakadha, kecuali orang yang berinfak begini begini begini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalilum mahum, namun mereka hanya sedikit. Wa qalilun mahum, mereka hanya di situ ma adalah ma zaidah, harusnya wa qalilun hum sudah cukup. Wa qalilun hum, ya hum qalil itu takdim khabar atas mubtada. Tapi ditambah dengan ma, kata para ulama ma di situ adalah zaidah untuk takkid, penekanan, yaitu orang yang seperti ini punya harta namun kuat sedekah, mereka itu sungguh hanya sedikit. Ada orang harta sedekah, sedekahnya tidak ada bandingannya dengan harta yang dia miliki. Sedekahnya mungkin 1%, 2%, 3%, 5%, 10% dari harta yang dimiliki. Tapi ada orang yang sedekahnya luar biasa. Orang seperti ini cuma sedikit, kata Nabi SAW. Kenapa cuma sedikit? Karena kita mengakui bahwasanya kita mencintai harta dan kita ingin kenyamanan dengan memiliki harta yang baik. Kita merasa nyaman. Kita merasa semua keperluan bisa kita lakukan. Ya. Kita merasa bisa meraih kebahagiaan dengan harta yang banyak. Sehingga kita tahan harta tersebut. Untuk lepaskan sedekah berat. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan orang kaya yang mudah bersedekah itu wa qalilum mahum, sangat-sangat sedikit, sangat-sangat sedikit. Baik, di akhir hadis sebagai faedah tadi kita sebutkan Rasulullah bilang sama Abu Dzar jangan pergi ke mana-mana. Akhirnya Abu Dzar mendengar ada suara yang seakan-akan mengganggu Nabi. Dia ingin ke sana suara tersebut, tapi dia ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabrah makanaka hatta atiyaka. Jangan kau meninggalkan beranjak dari tempatmu, jangan kau tinggal sampai aku yang mendatangi. Setelah itu Rasulullah SAW datang, kemudian Rasulullah mengatakan, kau dengar suara yang keras tadi? Sungguh tadi Jibril alaihissalam. Dia datang kepadaku dan berkata, man mata min ummatika la yusyrik billahi syai'a dakhal jannah. Siapa di antara umatmu yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia masuk surga. Aku berkata, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Kata Nabi, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Dalam sebagian riwayat, Abu Dzar mengurang lagi. Wa in zana wa in sarak, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, wa in syaribal khamr, meskipun minum khamr. Kata Nabi, iya, meskipun demikian dia masuk surga. Sampai Abu Dzar ulangi lagi. Sampai Rasulullah SAW berkata, wa in raghima anfu Abi Dzar, meskipun Abu Dzar tidak suka ya. Intinya apapun yang terjadi seperti itu ya. Di sini pembahasan karena hadis ini seperti ini disalahpahami oleh sebagian orang ya. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang wafat dari umatnya, dari umat beliau yang tidak berbuat syirik sama sekali, maka masuk surga. Meski berzina dan mencuri. Ini kira-kira lafalnya seperti ini ya. Di sini ada dua pemahaman atau kita gini. Pemahaman yang keliru. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, pemahaman yang keliru. Ada pemahaman yang benar. Pemahaman yang keliru di antaranya seperti pemahaman Murji'ah, orang-orang Murji'ah yang ekstrim yang berkata la yadhurru dzambu ma'al iman, berkata dosa tidak mempengaruhi iman. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW mengatakan meskipun zina, meskipun mencuri tetap masuk surga. Berarti dosa tidak mempengaruhi iman. Orang kalau sudah beriman, mau dosa maksiat enggak ada masalah. Ya. Tentunya ini kesalahan yang timbul kenapa? Gara-gara hanya melihat hadis ini, tidak melihat sebab kesalahan. Nanti kita sebutkan kenapa? Karena hanya melihat hadis ini, tidak melihat hadis-hadis yang lain. Atau ada yang menganggap bahwasanya amal itu yang penting tauhid, yang penting tidak syirik. Ini juga pemahaman yang keliru. Ini juga pemahaman yang keliru.
Ini di antara pemahaman yang keliru. Ya, yang penting tidak syirik, semuanya mau maksiat enggak ada masalah, yang penting tidak syirik ya. Kenapa ini semua salah? Salahnya karena hanya melihat satu hadis aja. Tidak dikompromikan dengan hadis yang lainnya. Dalil-dalil yang lain. Jadi ini diantara kesalahan ahlul bidah ketika mereka memahami satu hadis, dalil mereka hanya mengambil sebagian dan melupakan si yang lain. Khawarij sebaliknya, Khawarij mengambil hadis misalnya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam kondisi iman. Tidak ada orang berzina dalam kondisi iman. Rasulullah kemudian berkata lagi, la yashrabul khamr illa yashriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri ketika sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wa la yashrabul khamr syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak ada seorang peminum khamr ketika sedang minum khamr dalam kondisi mukmin. Kata mereka, lihat, orang minum khamr kafir, orang mencuri kafir, orang minum berzina kafir ya. Jadi kalau cuma lihat satu hadis nanti akhirnya mudah mengkafirkan. Sebaliknya kalau melihat hadis ini, hadis Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, yang tidak syirik masuk surga meskipun mencuri, meskipun berzina, maka akhirnya menganggap remeh maksiat. Ini terjun dalam Murji'ah mengatakan maksiat tidak mempengaruhi iman. Akhirnya salah. Harusnya melihat dari banyak sisi kemudian dikompromikan. Adapun pemahaman yang benar ada beberapa pendapat ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, di antaranya yaitu jika dia bertobat. Jika dia bertobat sebelum meninggal. Sebelum wafat ya. Jadi meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, tapi kalau dia bertobat sebelum wafat maka dia akan masuk surga. Hal ini dikuatkan dengan satu hadis yang disasankan atau dinilai jayyid sanadnya, dinilai baik oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dari jalan Ka'ab bin Zuhal qala sami'tu Abu Darda rafa'ahu. Intinya Abu Darda mengatakan dalam meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Atani atin min Rabbi." Telah datang utusan Rabbku kepadaku, maksudnya Jibril. Kemudian utusan tersebut berkata, "May ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, thumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurar rahima." Ya, siapa yang beramal keburukan atau berbuat zalim kepada dirinya, maksiat maksudnya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fakultu aku, kata Abu Dzar, aku berkata, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, meskipun dia mencuri meskipun berzina, qala na'am, meskipun dia mencuri meskipun berzina. Thumma thalathu, aku ulangi lagi sampai 3 kali, meskipun berzina dan mencuri, meskipun kata Nabi iya sampai Rasulullah SAW mengatakan ala raqmi anfi Uwaimir, meskipun tidak enggak disukai oleh Abu Dzar, Uwaimir ya. Ini dalil bahwasanya yang dimaksud dengan wa in zana wa in sarak, meskipun berzina ataupun mencuri, artinya kalau dia sudah bertobat, meskipun dia dulunya berzina, mencuri, kalau dia bertobat maka dia akan masuk surga. Ini adalah pemahaman yang saya lihat paling kuat, dan ini adalah pendapat Imam Bukhari. Dinukil oleh Ibnu Hajar, beliau berkata waqad hamalahu al-Bukhari kama madha fil libas ala man taba indal maut. Ya, jadi ini pendapat Bukhari. Jadi jangan diambil zahirnya hadis tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan, ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Maka seorang menafsirkan hadis dengan tafsiran dari hadis yang riwayat yang lain ya. Kemudian pendapat yang lain ya, mengatakan bahwasanya ini pendapat pertama, maksudnya dia akan masuk surga, maksudnya orang Islam pasti masuk, orang Islam selama tidak kafir pasti masuk surga, pasti ujungnya masuk surga juga. Meskipun dia melakukan dosa besar. Meskipun dia mencuri dan berzina. Ujungnya dia akan masuk surga. Semua orang muslim pasti masuk surga. Cuma dua kemungkinan, apakah mampir dulu atau tidak? Apakah mampir neraka dulu
lebih dahulu atau tidak atau langsung. Tapi intinya hadis ini umum untuk menunjukkan orang yang muslim pasti masuk surga. Rasulullah SAW tidak mengatakan dia akan masuk surga langsung, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dia akan masuk surga. Siapa yang tidak berbuat syirik, artinya dia muslim, dia pasti masuk surga. Meskipun mencuri, meskipun berzina aja, dia ujungnya pasti masuk surga. Tapi apakah dia masuk surga langsung atau tidak, maka ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki, ya. Bagi Allah kehendaki. Namun syaratnya tidak boleh berbuat syirik. Pendapat yang lain, ya. Pendapat disebut oleh Nawawi rahimahullahu taala, ya. Bahwasanya hadis ini intinya makna seperti ini. Ini diisyaratkan oleh Nawawi rahimahullah taala, ya. Disebut oleh Nawawi. Ini disebut oleh Nawawi. Jadi beliau berkata bahwasanya siapa yang meninggal yakin dengan syahadatain maka dia masuk surga, ya. Kalau dia selamat dari maksiat maka dia langsung masuk surga dan diharapkan dari neraka jahanam. Kalau ternyata dia mencampur adukan antara maksiat dengan ketaatan, maka dan dia meninggal sebelum taubat, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam yang bertauhid, tidak berbuat dosa, pasti masuk surga langsung. Atau orang Islam bertauhid kemudian bertobat, dan ini sebagai pendapat Bukhari, maka dia masuk surga. Tapi kalau orang Islam bermaksiat dan belum bertobat, kemudian meninggal dunia, ya, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah maafkan langsung masuk surga dan bisa jadi Allah azab dulu baru masuk surga. Tapi intinya langsung masuk surga, ya. Ya, masuk surga, ya. Ini pendapat yang dijelaskan oleh para ulama. Namun intinya siapa yang semakin kuat tauhidnya, maka semakin besar Allah memaafkannya, ya. Semakin besar Allah memaafkannya. Adapun memahami bahwasanya yang penting tidak syirik, tidak usah beramal saleh, maka ini adalah pemahaman yang keliru, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Karena hal ini akan zari'ah ila tarhit takalif wa ibtal amal dhannan anna tarka syirki kafin. Hal ini akan mengantarkan kepada semua beban-beban syariat dibuang, tidak perlu beramal dengan menyangka bahwasanya yang penting tidak syirik. Wa hadza yastalzim tayya bisati syariah wa ibtalil hudud, dan ini melazimkan bahwasanya syariat ditutup dan tidak ada hukum-hukum had. Ini tentu salah. Tidak benar seperti ini. Makanya kita jangan hanya melihat hadis ini tapi lihat bahwasanya Allah juga menyuruh amalan-amalan yang lain. Allah juga melarang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dosa-dosa yang lain. Apalagi kata Ibnu Hajar dalam riwayat yang lain, ada sebagian riwayat disebut an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Barang siapa dari umatku yang beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia pasti masuk surga meskipun berzina, meskipun mencuri. Di situ ada kalimat wa an ya'buduhu, berarti ada amal. Bukan hanya sekedar meninggalkan syirik, tapi dia beribadah, menunjukkan dia ada aktivitas ibadah. Terlebih lagi bahwasanya dalam banyak hadis bahwasanya ada ahli tauhid yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Ahli tauhid, dan bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan hadis-hadis mutawatir, dalil mutawatir banyak ada ahli tauhid masuk neraka jahanam. Maka seorang jangan hanya terpedaya dengan hadis seperti ini menganggap yang penting saya sudah bertauhid maka saya akan pasti masuk surga. Tentu tidak demikian, ya. Karena para sahabat yang mereka saja ahli tauhid, menjalankan tauhid, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ada sebagian orang seperti itu, menggampangkan maksiat. Udah ngaji nekat riba. Dia tahu bagi dia bukan syirik. Dia riba, mungkin dia selingkuh. Ini bahaya seperti ini. Ini salah paham tentang hadis ini. Ini ada kecipratan pemahaman Murji'ah. Ya. Nah, kalau dia hanya melihat hadis ini maka dia akan salah paham. Ya, sampai ada cerita seorang ustaz, ada orang pernah ngaji sama dia, kemudian ternyata udah lama enggak ngaji, nakal, ketemu lagi ustaz tersebut, kemudian ustaz tanya, kenapa kamu begini? Kata dia, yang penting tidak syirik ustaz. Wah, ini salah ini. Ini tidak begitu, ya. Kita tidak mengajarkan orang yang penting tidak syirik, kemudian kamu pasti selamat. Belum tentu.
Belum tentu, ya. Belum tentu, ya. Oleh karena seorang justru kalau konsekuensi tauhid dia akan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ini di antara dalil bahwasanya keutamaan seorang menguatkan tauhidnya dan menjauhkan kesyirikan. Karena di antara sebab diampuni dosa-dosa adalah tauhid yang kuat dan terhindar dari kesyirikan sejauh-jauhnya. Lagi pula, siapa sih yang jamin kita bersih dari kesyirikan? Siapa yang jamin dirinya tidak riya? Siapa yang jamin dirinya tidak ujub? Siapa yang jamin dirinya tidak tawakal kepada makhluk? Mungkin kita ngaji tapi belum tentu kita tawakal kepada Allah. Kadang tawakal kepada makhluk, tawakal kepada dokter, tawakal kepada bos, tawakal dengan kemampuan kita. Terkadang kita ujub, terkadang kita riya. Oleh karena seorang berusaha menjauhkan maksiat sejauh-jauhnya. Taib, kita lanjut. Bab berikutnya kita manfaatkan waktu ya, baru nanti kita buka tanya jawab. Insyaallah kita bahas yang tadi diminta oleh panitia. Bab berikutnya bab al-ghina, ghina nafsi, bab ke-15. Bab bahwasanya kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Wa qaulullah ta'ala, kemudian Imam Bukhari rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 63. Di antaranya ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka mengira, maksudnya orang musyrikin, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka berarti bahwasanya nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun, berarti kami ingin kebaikan kepada mereka dengan segera. Bal la yash'urun, justru sebenarnya mereka tidak sadar. Artinya Allah mencela sebagian orang menyangka kalau hartanya banyak berarti Allah muliakan dia. Seperti orang musyrikin. Makanya Allah mengatakan ayahsabuna annama numiddu lahum bihi min malin wa banin. Annama numiddum bihi min malin wa banin. Apakah mereka menyangka kami berikan mereka harta dan anak-anak? Nusari'u lahum fil khairat, berarti kami ingin menyegerakan kebaikan kepada mereka? Justru tidak. Bala yash'urun, justru mereka tidak sadar bahwa itu adalah istidraj. Jadi harta yang banyak bukan berarti itu kebaikan, bisa jadi istidraj. Makanya setelah itu Allah sebutkan tentang sifat-sifat mereka sampai Allah mengatakan wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa la yuzlamun. Kemudian kata Allah bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang-orang ini yang tadi dikasih harta yang banyak, hati orang-orang kafir tersebut dalam kesesatan, fi ghamratin min hadza. Mereka tersesat, tertutup sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun, dan mereka masih punya amalan-amalan lain yang akan mereka kerjakan lagi. Maksudnya sebagian Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, Allah berikan mereka harta, Allah berikan mereka anak-anak, Allah berikan mereka kekayaan bukan karena Allah sayang sama mereka, tapi istidraj, membuat mereka semakin parah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami membuat mereka semakin parah dalam kondisi mereka tidak sadar. Makanya Allah mengatakan bala yash'urun. Mereka menyangka itu kebaikan yang disegerakan, bala yash'urun. Justru mereka tidak sadar itu adalah istidraj. Kenapa Allah biarkan mereka demikian? Walahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun. Karena mereka masih punya amalan-amalan yang sudah ditakdirkan untuk mereka kerjakan, amalan maksiat yang lain. Sebelum mereka melakukan amalan maksiat yang lain tersebut, mereka tidak dibiarkan meninggal. Mereka baru dicabut nyawanya ketika sudah menjalankan maksiat-maksiat yang lain tersebut. Sehingga semakin sempurna siksaan mereka di akhirat kelak. Makanya Ibnu Uyainah ketika menafsirkan ayat ini, dinukil oleh Imam Bukhari, beliau berkata, lam ya'maluha la budda min an ya'maluha. Yaitu mereka punya, orang-orang kafir tersebut punya amalan-amalan yang belum mereka kerjakan, dan mereka pasti akan mengerjakannya di kemudian hari. Baru setelah mereka mengerjakan semua amal yang sudah ditakdirkan untuk mereka, baru mereka akan dicabut nyawanya, kemudian disempurnakan siksaannya pada hari kiamat kelak. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis. Beliau berkata, qala hadatsana Ahmad bin Yunus, qala hadatsana Abu Bakar, qala hadatsana Abu Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan yang sungguhnya adalah dengan banyaknya harta, banyaknya jabatan, banyaknya aset. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tapi kekayaan yang sungguhnya adalah kayanya hati ya. Kayanya hati. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Dzar, dalam hadis yang lain ya,
Kata Abu Dzar, qala li Rasulullah sallam. Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mal huwal ghina?" Kata Rasulullah, "Wahai Abu Dzar, apakah menurut engkau banyaknya harta merupakan kekayaan?" Qultu na'am. Kata Abu Dzar, iya. Dia menilai secara keumuman manusia bahwasanya harta banyak itu orang kaya. Kata aku, "Na'am." Kata Abu Dzar, iya. Qala wa tara qillatal mal huwal faqr? Kemudian Nabi bertanya lagi, "Apakah menurutmu harta yang sedikit berarti kemiskinan?" Qultu na'am ya Rasulullah. Iya Rasulullah. Nah, kalau enggak punya harta miskin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menimpali dengan berkata, "Innamal ghina ghinal qalbi." Namanya kekayaan yang sungguhnya adalah kaya hati. Wal faqr faqrul qalbi. Dan kemiskinan yang sungguhnya adalah kemiskinan hati, ya. Oleh karenanya kita dapati, ya, orang yang semakin ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, semakin qanaah, ya, maka dialah yang kaya sesungguhnya, ya. Dialah yang kaya yang sesungguhnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, "Warda bima qasama laka takun agnan nas." Ridhalah dengan engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, jatah yang Allah berikan kepadamu, kau akan menjadi orang paling kaya. Yang penting ridha. Ini menunjukkan bahwasanya kekayaan sesungguhnya qanaah, merasa cukup. Itulah kekayaan hati yang sesungguhnya. Meskipun dia enggak punya apa-apa, tapi kalau dia kapan dia qanaah, maka dia telah menjadi orang yang kaya, karena kaya sungguhnya kaya hati. Rasulullah berkata, "Warda bima qasama laka takun agnan nas." Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, jadilah engkau orang yang paling kaya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qunni'." Ya. Sungguh beruntung orang yang dapat hidayah Islam, kemudian dia diberi rezeki kafaf, yaitu diberi kecukupan, tidak berlebihan, tidak kurang. Wa qunni', dan dia dijadikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia, dibuat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk bisa kaya hati, mau tidak mau harus ridha dengan apa yang Allah berikan. Dan ini butuh iman kepada takdir, butuh kesabaran, ya, butuh hal-hal yang membuat kita ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang ridha dengan qanaah, maka dia orang yang kaya, ya. Dialah orang yang kaya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? "Idza ma kunta dza qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau memiliki hati, memiliki qalbu yang qanaah, sungguhnya kau dan raja dunia adalah sama saja, sama-sama kaya, ya. Bahkan sebagian raja tidak kaya. Kenapa? Dia ingin ekspansi dan dia ingin baru puas kalau dia telah memiliki sekian. Padahal dia sudah kaya raya, tapi ketika dia belum mencapai hal tersebut, dia belum merasa kaya, belum merasa cukup. Sementara orang miskin dengan apa yang dia miliki, dia bisa tertawa, dia bisa senang, dia bisa menikmati, dia bisa bercanda dengan anak istrinya. Dia udah kaya duluan sebelum raja tersebut. Oleh karenanya ridha dengan apa yang Allah berikan, itulah kekayaan yang sesungguhnya, ya. Dan pahalanya besar, karena orang ridha dengan keputusan Allah, pahalanya besar. Pahalanya besar. Dan ini bukan hanya sekedar omongan tanpa bukti. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini benar-benar kenyataan. Betapa banyak orang sudah diberi kekayaan tapi dia enggak pernah puas, dia enggak pernah bahagia. Terus tamak dan terus tamak. Tidak ada henti-hentinya. Entah tamak harta, entah tamak jabatan, entah tamak popularitas. Kasihan, tidak pernah puas, tidak pernah bahagia. Tidak berarti orang yang punya harta pasti dia bahagia, belum tentu. Belum tentu dia orang kaya, dia selalu miskin. Kenapa? Hatinya selalu ingin. Ketika hatinya selalu butuh, berarti dia miskin. Berarti dia miskin. Sehingga kita dapati benar sebagian orang kaya semakin parah, semakin tersiksa hidupnya. Ya, kenapa? Karena dia miskin hati. Oleh karenanya bersyukurlah orang-orang yang telah Allah berikan kepada dia ghina nafs, yaitu ridha dengan apa yang Allah berikan. Warda bima qasamahu Allahu lak, takun agnan nas, ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka niscaya engkau akan menjadi agnan nas, orang yang paling kaya. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan tentang bab ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Tapi demikian saja ibu-ibu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.